Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran konten kreator untuk edukasi. Pada masa pandemi corona seperti saat ini, semua kampus mengharuskan mahasiswanya mengikuti pelajaran daring atau online. Sehingga persaingan di dunia kampus menjadi semakin ketat. Mahasiswa dan dosen nyaris gagal mengikuti proses pembelajaran daring di kampus virtual. Padahal harapannya kuliah daring bisa menghasilkan output yang sama dengan pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Penyebab kegagalan proses kuliah daring menurut hasil riset antara lain karena sebagian peserta didik masih gagap teknologi. Ada yang kesulitan jaringan internet, ada pula yang kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Moulton dan kawan-kawan melaporkan dalam penelitiannya bahwa mahasiswa menghayal lebih sering pada perkuliahan daring dibandingkan ketika kuliah tatap muka. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Aswa Sulasikin dan kawan-kawan di salah satu perguruan tinggi menyampaikan, mahasiswa responden mempersepsikan kuliah daring sebagai sesuatu pekerjaan yang sulit. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan 71,4% mahasiswa merasakan kuliah daring tidak menyenangkan. 67,3% mengatakan tidak mudah memahami materi pelajaran. 53% berpendapat sangat sulit berinteraksi dengan dosen maupun sesama mahasiswa. Dan 54,2% merasakan tidak nyaman saat mengikuti kuliah daring. Permasalahan ini tentu bukan hanya dihadapi oleh mahasiswa saja. Dosen seperti saya pun mengalami hal yang sama apabila sebagian yang masih gagap teknologi. Terpaksa, saya harus merogoh kocek sendiri untuk mempersiapkan peralatan penunjang kuliah daring. Maka dari itu, kalau Anda mengalami kendala seperti terungkap dari hasil penelitian tadi, saya akan membagikan tips bagaimana cara sukses mahasiswa mengikuti kuliah daring. Tips pertama, memilih tempat belajar. Pilihlah tempat belajar yang paling Anda sukai, di kamar, di ruang belajar, atau bahkan di luar rumah sekalipun, asalkan Anda senang dan merasa nyaman berada di tempat itu. Atur tempat itu sedemikian rupa dengan meletakkan benda-benda favorit di sekitar Anda, misalkan vas bunga, lukisan, atau benda apapun yang membuat hati Anda merasa tenang. Dengan memilih tempat belajar yang Anda sukai, maka Anda akan merasa nyaman ketika menyimak pembelajaran daring yang diberikan oleh dosen. Tips kedua, pastikan kesiapan peralatan penunjang kuliah daring. Kuliah daring tentu membutuhkan kesiapan peralatan pendukung seperti komputer, laptop, dan smartphone, serta jaringan WiFi. Selain itu tentu buku catatan dan buku pustaka sebagai penunjang kuliah. Pastikan semuanya sudah siap digunakan. Jangan lupa air minum harus juga tersedia di samping Anda. Kalau tidak, Anda akan mengalami dehidrasi. Letakkan semua peralatan yang sudah Anda siapkan tadi pada posisi jangkauan Anda. Hal ini agar tidak kesulitan di dalam menggunakannya saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Karena biasanya mahasiswa akan terganggu ketika harus beranjak dari ruang belajar hanya lantaran mengalami sesuatu yang terlupa. Tips ketiga, bangun komunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Manfaatkan media sosial untuk menjalin komunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa Anda dan dosen pengampuh mata kuliah. Biasanya media WhatsApp Group akan lebih efektif untuk membicarakan materi perkuliahan. Tanyakan apa saja, diskusikan apa saja hal yang terkait dengan pembelajaran, baik kepada sesama mahasiswa maupun kepada dosen. Sampaikan secara terbuka kepada dosen di grup WhatsApp. Pertanyakan seputar materi kuliah agar kawan-kawanmu juga mengetahui masalah yang kamu hadapi. Boleh juga kendala keterbatasan kuota internet agar dosen yang bersangkutan dapat menyampaikan pihak manajemen kampus. Cara ini akan membawa Anda pada suasana lebih akrab, seperti layaknya ruang kuliah. Anda sekali-sekali mengeluarkan candaan di dalam grup WhatsApp, siapa tahu dosen Anda akan membaca dan tersenyum. Tips keempat, mengelola godaan dengan cara membagi waktu. Karena seharian penuh berada di depan layar laptop dan smartphone, tentu Anda akan tergoda dengan berbagai tawaran aplikasi hiburan. Misalkan permainan game online atau sekedar having fun bersama kawan-kawan Anda di sosial media, Facebook, Instagram, atau sekedar menonton film di YouTube.
Semua itu sangat menggoda dan membuat Anda menjadi tidak fokus pada media pembelajaran daring. Maka cara yang efektif untuk menghadapi godaan itu dengan metode membagi waktu. Atur dan bagi waktu Anda sesuai porsi yang tersedia. Biasanya kuliah daring berlangsung 1 hingga 2 jam setiap mata kuliah. Andai ada 3 mata kuliah dalam sehari, maka kurang lebih 5 jam waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk fokus di depan layar pembelajaran daring. Makanya harus tutup semua aplikasi lain selain aplikasi pembelajaran daring. Cara ini harus ditempuh agar Anda tetap fokus pada materi pembelajaran. Kalau misalkan materi kuliah itu berupa video pembelajaran lewat media YouTube, ini akan memudahkan Anda untuk mengambil waktu istirahat. Namun saya ingatkan, jangan sekali-kali membuka materi lain di aplikasi YouTube selain materi kuliah, seperti konten video pembelajaran yang sedang Anda saksikan sekarang ini. Itulah beberapa tips cara sukses mahasiswa mengikuti kuliah daring. Pilih tempat belajar yang nyaman, pastikan peralatan penunjang kuliah, bangun komunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa, dan kelola godaan dengan cara membagi waktu. Tetap fokus, sukses, sampai jumpa, wassalam.